Shalom, haleluya, haleluya. Hari ini tanggal 25 Desember tahun 2024, saya Pastor Fani Tambun dan Pastor Christine Mangare mengucapkan selamat Natal 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tema kebenaran firman Tuhan menjadi pendaftar pertama kedatangan Yesus. Sekali lagi, tema firman Tuhan menjadi pendaftar pertama panitia kedatangan Yesus. Ya, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada banyak orang merayakan Natal hanya terfokus terus dengan palungan. Benar, Yesus lahir di kandang yang hina. Yesus lahir dengan penuh kesederhanaan. Benar sekali. Tetapi jangan kita lupa bahwa Natal 2024 kali ini sangat berbeda. Karena Natal tahun ini adalah sudah diwarnai dengan semakin dekat kedatangan Tuhan, di mana orang-orang berbondong-bondong melakukan operasi plastik, operasi plastik, dan operasi untuk memancungkan hidung. Ya, terjadi di Indonesia ini, dan robot-robot menghiasi setiap media sosial yang kita lihat di reel-reel. Semua dari orang terkaya dunia Bapak Elon Musk mensosialisasikan, mengiklankan adanya robot. Nah, saudara yang saya kasih, untuk lebih jelas kita akan membaca 2 ayat kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema firman Tuhan. Ayat pokok kita, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Lari memberikan perikop gembala-gembala. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa, baik itu agama Hindu, agama Buddha, agama Muslim, Konghucu, mendengarkan berita Natal. Bahkan di Arab, pangeran-pangeran mereka ikut serta dalam merayakan Natal. Kenapa? Natal adalah milik untuk semua orang. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, tergantung dari kita. Apakah kita merasa bersukacita? Apakah kita ada kesukaan yang besar? Atau kita menganggap biasa, lewat saja. Saya mau fokus dengan pekerjaan saya. Berita Natal adalah berita yang hanya milik orang Kristen. Salah besar. Berita Natal bukan milik orang Kristen, tetapi berita Natal adalah milik semua agama, milik semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dan saya yakin dan saya percaya, yang menyambut kesukaan besar berita Natal ini, dia adalah pewaris-pewaris kerajaan surga. Dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau mencari orang-orang yang mau merespon. Sebab ada 2 respon yang terjadi. Respon dari Yusuf dan Maria, gembala-gembala, bala tentara surga. Dan respon yang negatif adalah Herodes. Dia berkata kepada orang Majus,
Dia berkata, mari kita tanya kepada ahli-ahli Taurat, di mana Yesus akan lahir, supaya aku datang menyembah dia. Padahal dia merasa tersinggung, dia merasa menolak, bahkan dia mau membunuh orang-orang Majus. Dan di ayat di pasal berikut, dia membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Karena dia berpikir bahwa kalau saya membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah, pasti bayi yang bernama Yesus akan mati. Tidak segampang itu. Yesus yang kita sembah adalah Dia pencipta alam semesta ini. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, menjadi pendaftar pertama. Banyak orang Kristen hanya terfokus dengan aksesoris Natal. Mereka menghiasi pohon Natal dengan pernak-pernik yang paling cantik. Tidak salah, tidak salah. Mereka mempersiapkan baju yang baru, tidak salah. Tetapi yang salah kalau kita hanya terfokus dengan baju baru, terfokus dengan pernak-pernik, tetapi hati kita tidak siapkan. Kalau pikiran kita tidak merenungkan hari ini bukan hanya anugerah Natal, tetapi hari ini anugerah kita ada di penghujung tahun. Amin. Amin. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Dan ayat yang ke-12, ayat yang terakhir menjadi renungan kita di pagi hari ini. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu. Dan saya percaya engkau sebagai artis-artis yang mendengar firman ini, engkau sebagai komedian yang mendengar berita Natal ini, engkau sebagai ustadz, sebagai kiai haji, ulama-ulama, ketika engkau merespon berita Natal ini, saya percaya engkau diberkati Tuhan. Engkau mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tetapi saya selalu berkata, Pendeta Fani nggak pernah maksa. Sorry ya, tetapi berita Natal kami harus sampaikan kepada seluruh dunia, seluruh sahabat-sahabat kami, seluruh tetangga-tetangga kami, seluruh kenalan-kenalan kami. Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini tanggal 25 Desember 2024. Hari ini. Dan saya mau katakan bahwa menjadi pendaftar pertama, menjadi panitia. Saudara, ada banyak orang Kristen hanya Natal itu hanya lewat begitu saja. Maknanya dia tidak ambil. Sekali lagi, maknanya dari Natal di tahun ini harus kita ambil. Harus. Maknanya apa? Kita sudah ada di gerbang akhir zaman. Baru di Natal 2024, berita robot dari Cina, Amerika, Jepang berkumandang di mana-mana. Mereka sudah memperkenalkan diri, mereka sudah sosialisasikan bahwa robot akan menguasai dunia ini. Sampai tenaga tukang, robot ada di sana. Tenaga pertanian, robot akan masuk di sana. Nah saudara, di dalam setiap acara-acara di dunia ini, ada yang namanya panitia. Dan saya mempergunakan bahasa, tema saya menjadi pendaftar pertama. Panitia kedatangan Tuhan. Pendaftar pertama. Ayo, siapa yang mau menjadi pendaftar pertama, angkat tanganmu. Dan sama-sama kita akan berdoa sebentar. Saya mau mendoakan. Dan caranya bagaimana? Tentunya kita menuju kepada kitab Filipi, semua lidah akan mengaku. Kita menjadi partner-partner surga. Kita menjadi tim bersama dengan bala tentara surga. Kita sampaikan bahwa Yesus bukan lagi datang sebagai bayi, enggak lagi. Itu peristiwa 2000 tahun yang lalu.
Sekali lagi, peristiwa 2000 tahun yang lalu, tetapi peristiwa di tahun 2024, Yesus sudah menjadi raja di atas segala raja, dan Dia memang adalah raja di atas segala raja. Dari Alfa sampai akhir, Alfa dan Omega, Dia adalah raja di atas segala raja. Tetapi tahun 2024 ini, Dia atributnya semakin kental dengan hakim yang adil. Dia akan datang sebagai hakim dan adil. Surga sementara mencari panitia di bumi. Kenapa panitia? Panitia yang mempersiapkan orang-orang untuk tidak antri di api neraka. Saat ini ada banyak sekali miliar orang yang sementara antri di api neraka, bukan di sorga ya. Dan tugas kita bagaimana kita memindahkan. Lewat apa? Saudara yang sudah like, saudara yang sudah komen, apalagi saudara membagikan. Kalau teman-teman saudara ada 1000 orang akan menonton firman Tuhan ini. Kalau saudara punya teman 5.000 orang akan menonton firman Tuhan ini. Bawa kesukaan besar di hari ini bagi seluruh bangsa. Yesus datang bagi seluruh bangsa. Yesus datang mau membawa dan menawarkan keselamatan. Ditawarkan. Yesus akan berikan secara cuma-cuma. Walaupun Yesus mendapatkan keselamatan itu lewat darah yang mahal, darah yang tidak bercacat, darah yang tidak bernoda. Mari kita datang kepada Yesus. Kita datang mempersembahkan tubuh kita. Kita harus beribadah di sepanjang tahun ini. Ada 2 anugerah yang kita alami di hari ini. Anugerah Natal. Amin. Anugerah artinya pemberian secara cuma-cuma. Yesus mempersembahkan hadiah Natal bagi kita. Hadiah Bapa yang memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Kita tidak binasa. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa ini adalah penghujung tahun. Dari tanggal 1 Januari, Allah sudah menjaga kita. Allah sudah melindungi kita. Jangan kita alpa di penghujung tahun ini. Sangat fatal. Kenapa fatal? Berkatmu di akhir tahun dan berkatmu di tahun 2025 tidak akan kelihatan. Kadang kau menganggap remeh ibadah di penghujung tahun. Jangan pilih-pilih jadwal ibadah. Jangan cuma karena tanggal 25 Desember engkau beribadah. Tanggal 26 tidak usah. Tanggal 29 hari Minggu tidak usah. Nanti ketemu lagi tanggal 1 Januari. Tuhan tidak mau orang Kristen seperti itu. Ingat, yang Tuhan cari adalah panitia yang siap. Di dunia ini banyak kali dilantik panitia. Panitia Natal, panitia KKR, panitia Pasca, panitia Jumat Agung, dan lain-lain. Tetapi tidak semua orang yang menjalankan. Yang Tuhan cari yaitu pendaftar pertama yang siap bertempur, siap berjuang. Dan lewat apa? Kita berjuang lewat mendukung program gereja kita. Seperti di gereja kami ada 200 gereja. Program kami, target kami. Kalau saya umur 60 tahun Tuhan sudah panggil. Saya rindu Tuhan. Kalau boleh sudah ada setidaknya 50 gereja yang kita bangun bersama. Dan kalau kami tidak mampu membangun, kami sudah sampaikan ada anak-anak kami yang akan membangun dan meneruskan. Mari kita melayani Tuhan, menjadi pendaftar pertama. Gereja-gereja orang-orang Kristen hanya fokus membuat kue, hanya fokus membuat makanan, sate, babi guling, babi putar, akhirnya terputar-putar di situ. Ya, karena yang mereka buat babi guling, pikiran mereka terputar-putar di makan dan minum. Salah besar. Kami sudah terbiasa menyambut Natal. Yang kami siapkan adalah hati kami. Yang kami siapkan adalah doa kami. Kami tidak mau menyambut Natal tanpa doa, tanpa ucapan syukur. Itulah yang Tuhan mau.
Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita melihat peristiwa Natal ini bawa kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir, bukan hanya kepada saya Yesus mau lahir. Sekali lagi, bukan hanya kepada pendeta-pendeta, saudara nabi, mantan nabi seperti saya, mantan nabi, pernah di penjara 21 hari. Saudara yang ada di penjara, yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara preman-preman yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara komedian, saudara olahragawan, artis-artis, mari kita menyambut peristiwa Natal. Kita menyambut bahwa Yesus lahir untuk semua manusia. Yesus mau menyelamatkan semua manusia. Yesus tidak hanya satu suku, tetapi Yesus seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Yesus datang dan dia lahir untuk menyelamatkan kita semua. Mari angkat tanganmu menjadi panitia untuk memenangkan banyak orang. Lewat apa? Lewat salah satunya saudara yang membagikan firman Tuhan ini. Kami bersyukur di gereja kami ada panitia yang khusus mendukung channel YouTube kami. Walaupun tidak semua, walaupun di akhir-akhir ini sudah banyak yang suam-suam kuku, sudah banyak yang loyo-loyo, tetapi jemaat yang setia mendukung program channel YouTube ini akan diberkati dengan luar biasa. Kenapa? Lewat firman Tuhan ini seluruh dunia boleh tahu, semua orang boleh tahu bahwa Yesus menjadi penyelamat isi dunia ini. Tidak ada dia pilih-pilih kasih. Oh, hanya suku Ambon, hanya suku Batak, hanya suku Toraja. Semua suku dari Sabang sampai Merauke, semua negara, 200 negara, Tuhan datang untuk semua negara. Mau negara kecil, mau negara besar, negara sedang-sedang, Tuhan mengasihi engkau. Dan mari jangan lagi kita terfokus dengan pernak-pernik, itu hanya merayakan dan memeriahkan Natal. Pohon Natal yang indah tidak salah, tetapi yang Tuhan nak cari bukan pernak-pernik yang kita pandang di mall-mall di sana sini, tetapi hati yang mau mengasihi Tuhan. Yesus setelah dia berumur 12 tahun, dia selalu ada di dalam gereja. Sekali lagi, Yesus ketika dia berumur 12 tahun, dia selalu ada di dalam gereja. Yusuf dan Maria mencari-cari dia, ternyata dia ada di dalam gereja. Yang kita bisa lihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 41. Saya tidak baca, tetapi Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ini yang sangat penting. Banyak orang sudah melupakan gereja, banyak, terlalu banyak. Tetapi bagi yang mau menjadi kesayangannya Allah, bagi yang mau menjadi partner-partnernya Allah, engkau akan menerima karya keselamatan Tuhan. Mari kita menjadi pendaftar pertama, menjadi panitia. Jangan sampai seperti panitia gereja, oh cuma di atas kertas, wakil panitia, tetapi tidak bekerja. Oh, koordinator penerima tamu, tapi tidak bekerja. Koordinator kerja bakti, tapi tidak bekerja. Tetapi yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan adalah panitia-panitia yang mau bekerja. Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan tutup dengan doa. Yang mau menjadi pendaftar pertama, mari saya, Pendeta Fani dan Pendeta Christine, kami mendaftar di sorga. Kalau boleh, kami salah satu orang Kristen yang menjadi pendaftar pertama, menjadi panitia penyambutan kedatangan Tuhan. Sebab Yesus bukan lagi lahir di kandang yang hina, itu peristiwa sejarah. Tapi Yesus datang untuk menjadi hakim, menjadi raja di atas segala raja. Saya akan tutup dengan doa yang spesial di hari ini, tanggal 25 Desember 2024. Bapa, inilah kami orang-orang pertama yang mengangkat tangan, dan ada yang menaruh tangan di hati. Kami mau menjadi pendaftar pertama, panitia penyambutan kedatangan Tuhan. Kami mau mendukung setiap program gereja kami.
Gereja Katolika, Gereja Advent, Gereja Aliran Pantekosta, Gereja GKI, Gemim. Kami mendukung pendeta kami Tuhan untuk melebarkan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Urapi kami dan pakai kami supaya kami tidak terfokus dengan pernak-pernik Natal, dengan makan minum, tetapi hati kami yang kami persiapkan. Kami tidak mau alpa di penghujung tahun. Ada ibadah tanggal 26, ada ibadah tanggal 29, ibadah tanggal 31 tutup tahun, ibadah tanggal 29. Tuhan memberkati kami dan kami mengucap syukur kami sudah menjadi pendaftar pertama. Di saat orang lain sibuk dengan makan minum, kami sibuk untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi partner-partner sorga. Saudara yang sudah like, yang sudah komen, kami boleh memberikan nilai 7. Tetapi saudara yang nonton habis, membagikan dan terlebih mempraktikkan firman Tuhan, akan diberkati dengan luar biasa. Haleluya, selamat Natal 2024.